Namaku Arga. Aku bekerja sebagai petugas ground control di Bandara Soekarno-Hatta. Shift malam, tanggal 18 Mei 2023. Aku bertugas di menara pengawas ketika penerbangan ZU-112 bersiap lepas landas ke Makassar pukul 18.50 WIB. Cuaca malam itu nyaris sempurna, langit bersih, angin tenang, namun radar menunjukkan sesuatu yang ganjil. Anomali atmosferik di rute selatan, seolah ada kekosongan data di udara. Supervisor bilang itu hanya glitch. Jadi kami tetap izinkan pesawat terbang. Pesawat Boeing 777 itu lepas landas dengan 176 penumpang. Lampu-lampu landasan bersinar indah di antara senja dan malam. Kami saksikan burung besi itu menghilang di balik awan. Itulah terakhir kalinya ZU-112 terlihat. ZU-112 tak pernah mendarat. Tak ada sinyal distress, tak ada pantulan radar, tidak ditemukan bangkai, sinyal darurat, atau jejak apapun. Seolah-olah pesawat itu menguap dari dunia. Investigasi besar-besaran dilakukan. Aku ikut diperiksa berkali-kali, tapi aku tahu ada yang aneh. Beberapa malam setelah insiden, aku mulai menerima gangguan di layar radar pribadi. Sinyal ZU-112 muncul sebentar lalu hilang lagi. Selalu pukul 18.50 di titik yang sama tepat pesawat terakhir terlihat. Rekanku Dimas bilang itu halusinasi kelelahan, tapi malam berikutnya kami berdua melihatnya. Ikon pesawat muncul, bergerak perlahan di udara kosong, lalu menghilang begitu saja. 3 minggu setelah kejadian, aku menerima email dari alamat yang tidak dikenal. Isinya hanya, kalau kau ingin tahu, datang ke koordinat ini, jam 18.50, sendirian. Jangan bawa alat komunikasi. Lokasinya zona terlarang dekat Gunung Halimun, area perbukitan bekas situs radar militer tua, penuh cerita tentang sinyal hilang dan suara aneh dari langit. Aku pergi, rasa bersalah karena jadi bagian dari penerbangan itu membebani pikiranku. Aku sampai tepat waktu, hening, kabut mulai turun. Lalu aku mendengarnya, suara mesin jet sangat jelas. Aku menengadahkan dan melihatnya. ZU-112 utuh, melayang perlahan di atas lembah. Tapi jendela kabinnya gelap, tidak ada tanda kehidupan. Aku berdiri terpaku saat pesawat itu melintas di atasku, begitu dekat hingga aku bisa melihat bagian hidungnya. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat darahku membeku. Pesawat itu bukan ZU-122. Nomor pesawat di badan sayapnya tertulis ZU-112A. ZU-112A adalah kode prototipe uji coba pesawat tanpa awak milik militer yang dibatalkan pada 2004 karena gagal dan hilang dalam pengujian. Tak pernah diumumkan ke publik. Tapi aku tahu karena pernah melihat dokumennya saat pelatihan khusus. Aku lari, tapi sebelum sempat menjauh, kabut menelan segalanya. Aku kehilangan arah. Saat sadar, aku terbangun di kursi dalam kabin pesawat. Lampu redup, pendingin menyala, tapi semua kursi kosong, kecuali satu di depanku. Seseorang duduk membelakangiku. Permisi, bisikku gemetar. Orang itu perlahan menoleh. Wajahku sendiri, tapi matanya kosong, kulitnya pucat, dan mulutnya berkata, "Kau yang ganti giliran sekarang." Lalu semuanya gelap. Aku terbangun di pos jaga bandara. Dimas kaget melihatku. "Kemana aja lu, bro? Udah 2 hari hilang, gak bisa dihubungi." Aku tak bisa bicara, tapi saat kulihat ke layar radar, aku tahu satu hal. Sinyal ZU-112 masih muncul, tapi sekarang sinyalnya muncul dari dalam bandara. Dan setiap malam, tepat pukul 18.50, satu pesawat melintas di runway tidak tercatat, tidak punya izin, hanya aku yang bisa melihatnya. Dan setiap malam, satu staf bandara menghilang. Mereka bilang pesawat itu hilang, tapi sebenarnya itu bukan kecelakaan, itu perekrutan. Dan sekarang aku bekerja di 2 tempat, satu di dunia kita, satu lagi di jalur udara yang tidak pernah kembali. Namaku Raka.
Aku tidak tahu lagi apa yang nyata dan apa yang tidak. Tapi aku tahu satu hal, aku selalu terbangun di tempat yang berbeda. Tetapi satu hal tak pernah berubah, aku selalu berada tepat di garis bujur 180 derajat. Awalnya, aku mengira ini cuma mimpi buruk yang aneh. Tapi, mimpi tak meninggalkan bekas luka di telapak tangan. Mimpi tak meninggalkan pasir di sela-sela kuku. Atau rasa logam di lidahmu dari udara yang terlalu asing. Hari pertama, aku bangun di sebuah pantai yang sunyi. Langit merah menyala seperti api terbakar di ufuk timur. Tidak ada suara selain ombak dan napasku sendiri. Aku berdiri, gemetar, dan saat kulihat jam digital kecil yang tertempel di pergelangan tanganku yang aku tidak ingat pernah kumiliki, ada satu tulisan aneh di layarnya dan waktu jam 4:12. Aku pikir aku sudah berada di Pasifik, tapi tak ada kapal, tak ada penduduk, hanya jejak kakiku sendiri di pasir basah. Hari kedua, aku bangun di puncak gunung bersalju, udara tipis. Aku menggigil hebat. Jam tanganku yang kini terlihat menempel pada kulit seolah menyatu menunjukkan koordinat yang sama. Tapi lintangnya berubah, lokasi juga berubah. Hanya bujurnya saja yang tetap. Aku mulai sadar, aku tidak berpindah dunia. Aku berpindah tempat, tapi hanya dalam satu garis bujur. Seakan seluruh hidupku kini terkunci dalam garis tak kasat mata yang membelah bumi menjadi dua belahan. Hari keempat, aku melihat orang lain. Dia muncul di sebuah desa terpencil di Fiji. Ketika aku terbangun di gubuk kayu dengan bau kemenyan menyengat, pria itu menatapku dengan mata kosong, memegang jam seperti milikku. "Berapa hari ini bagimu?" tanyanya. "Keempat," jawabku. "Kamu juga." Dia tertawa pelan. "Ke-127, kita tidak mati, tapi kita tidak hidup." Hari ke-10, aku menemukan petunjuk pertama. Sebuah bangunan beton tua di tengah hutan Papua Nugini. Di dalamnya, komputer rusak dan papan dengan tulisan pudar. Proyek Anomali 180. Eksperimen bujur kesadaran. Ada rekaman, aku memutar salah satunya. Seorang wanita dalam jas lab berbicara dalam bahasa Indonesia yang fasih. Kami memisahkan kesadaran dari tubuh melalui transfer kuantum, menahannya pada garis bujur 180. Teori kami, waktu tidak linier di jalur bujur mutlak, tapi subjek, mereka mulai kehilangan identitas, lupa asal, lupa bentuk tubuh. Aku berhenti memutar saat layar memperlihatkan wajahku. Aku sedang duduk di kursi logam, kepala tertutup helm besar, dikelilingi kabel dan cahaya biru menyala. Aku tidak ingat itu. Hari ke-20, aku berhenti berharap kembali. Kenyataan mulai retak. Kadang, aku merasa terbangun 2 kali di hari yang sama. Kadang, aku melihat diriku sendiri dari jauh. Tubuhku duduk di atas batu, sementara aku mengamatinya dari belakang pohon. Aku mulai bertanya-tanya, siapa aku sebenarnya? Apakah aku ini klon, hantu, sisa digital dari eksperimen gagal? Hari ke-34, suara itu datang. Malam hari, di reruntuhan stasiun pemantau satelit, jam tanganku berbunyi. Suara rekaman, mekanis tapi familiar. Subjek 42, kesadaran stabil pada rantang bujur 180 selama 34 siklus. Pemulangan sementara dijadwalkan untuk evakuasi. Lalu cahaya biru pekat, menyilaukan. Aku terbangun di ruangan putih bersih, semua dinding bercahaya, tanpa pintu atau jendela. Tapi di tengahnya ada meja, dan di atas meja potret keluarga, wajah ibu, adik, perempuanku. Aku menangis. Dari langit-langit turun hologram, seorang pria berpakaian militer, wajahnya keras. "Raka, kamu sukarelawan untuk proyek Anomali 180. Kamu menandatangani kontrak untuk memisahkan kesadaran demi eksperimen lintas bujur. Tubuhmu ada di fasilitas umum. Kamu adalah salah satu dari 6 yang bertahan." Aku berdiri. "Kembalikan aku." Dia menggeleng. "Kesadaranmu terlalu lama terapung.
Kita tak bisa lagi memastikan kamu adalah versi asli. Bisa jadi kamu adalah sisa kesadaran buatan. Aku mematung. Apa maksudmu? Mungkin kamu hanya bayangan. Proyeksi sistem keamanan anomali 180 punya banyak lapisan. Bahkan kesadaranmu sendiri bisa memalsukan realitas agar kamu tidak sadar kamu sudah mati. Aku terbangun lagi di tempat baru, garis pantai, angin dingin, jam tanganku tetap. Tapi ada hal yang aneh, tidak ada waktu, hanya angka 00. Aku menyadari, aku tidak pernah keluar. Hari ke-52, aku bertemu dengan anak kecil. Dia tidak berkata apapun, tapi dia menggambar di tanah dengan ranting. Gambar itu adalah logo proyek Anomali 180. Dia menunjuk ke arah barat, ke laut, dan bicara pelan. Kalau ingin keluar, kau harus melawan dirimu sendiri. Hari ke-60, aku bertemu aku. Sosok yang sama, wajah sama, tapi berbeda. Dia duduk tenang di tengah gurun, membaca buku. Ketika aku mendekat, dia tak terkejut. Kamu pikir kamu yang asli? Tanyanya. Aku tidak tahu. Bagus, dia menutup bukunya. Karena kita semua sama, kita semua salinan, dan tidak ada jalan keluar sampai satu di antara kita lenyap. Hari ke-61, aku membunuhnya dengan batu. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar aku. Tapi saat dia lenyap, jam tanganku berubah. Satu langkah keluar dari 180. Hari ke-62, aku melihat dunia, bangun di sebuah kota, mobil, manusia, teknologi, semua tampak normal. Aku pikir aku pulang, tapi tak ada yang melihatku. Aku menyentuh mereka tapi tembus. Aku berjalan sepanjang kota itu dan akhirnya melihat sebuah ruang laboratorium di mana aku tidur dalam tabung. Aku teriak, tapi tubuhku di dalam sana tidak bangun. Aku sadar, aku bukan lagi manusia. Aku adalah jejak kesadaran, seperti sidik jari yang tertinggal setelah pintu tertutup. Dan dunia tidak tahu aku masih ada di sini, terperangkap di antara garis. Hari ke-70, aku berhenti menghitung. Aku sudah bukan Raka lagi. Aku adalah bagian dari sistem, penjaga jalur. Aku mulai melihat proyek ini dari sudut pandang lebih tinggi. Aku bukan hanya objek, aku jadi pengamat. Dan lalu aku sadar, banyak dari kalian di luar sana punya perasaan seperti ini, terjebak, tak tahu arah, seakan semua hari terasa sama. Mungkin kalian juga bagian dari kami. Mungkin kalian juga sudah memasuki anomali 180.